Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempraktekkan bagaimana teknik dog stopping. Perkenalkan, nama saya Amalia Arta. Saya di sini sebagai konselor. Nama saya Nadia Sinta Dewi sebagai konseli. Nama saya Noni Azhara Putri Andani sebagai pengamat 1. Saya Veronica Putri Firnanda sebagai pengamat 2. Assalamualaikum Mbak Nata, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, selamat siang, kabarnya baik sekali. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak Nata, saya juga baik. Cuaca pada siang hari ini cukup baik ya Mbak Nata. Saya harap Mbak Nata tetap menjaga kesehatan dimanapun Mbak Nata berada. Iya Bu, terima kasih. Untuk saat ini kita hanya bisa berbincang lewat virtual karena kondisinya memang masih seperti ini. Saya harap Mbak Nata bisa memaklumi ya. Semoga nanti kita bisa bertemu dan berbincang secara langsung. Iya Bu, tidak apa-apa. Memang kondisinya sekarang kan juga masih PSBB kan. Jadi secara virtual aja tidak apa-apa Bu. Mbak Nata, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai pemikiran-pemikiran Mbak Nata yang mengganggu, yang membuat Mbak Nata itu tertekan, ya kan, dalam menjalani hubungan jarak jauh bersama pasangan Mbak Nata. Meskipun pada sebenarnya Mbak Nata itu menyadari bahwa pemikiran tersebut belum tentu benar dan juga belum tentu terjadi. Dan pemikiran-pemikiran tersebut itu apabila semakin dipikirkan akan semakin membuat Mbak Nata itu tidak tenang. Iya Bu, saya mengerti. Memang sulit bagi saya untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Dan saya juga menyadari bahwa itu tidak benar, belum tentu benar. Tapi saya itu selalu ragu terhadap kekasih saya. Meskipun ia sudah menjelaskan berulang kali, saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk menghentikan pikiran-pikiran yang saya pikirkan, pikiran negatif itu. Saya tidak tahu bagaimana cara menghentikannya, begitu Bu. Ya Mbak Nata, untuk dapat menghilangkan pemikiran tersebut memang tidak sederhana. Jadi perlu waktu, perlu usaha, perlu proses. Akan tetapi saya itu percaya bahwa Mbak Nata itu bisa melakukannya. Terlebih apabila Mbak Nata itu mau memiliki dorongan yang kuat dan sering berlatih. Pada pertemuan kali ini kita perlu mengupayakan bagaimana pemikiran negatif Mbak Nata tentang kekasih Mbak Nata itu dapat keluar dari diri Mbak Nata dan dapat tergantikan oleh pemikiran baru yang lebih positif. Iya Bu, ya baik, saya mengerti. Saya memang ini perlu sekali pikiran-pikiran positif. Namun bagaimana Bu saya bisa melakukan itu dan bagaimana saya bisa konsisten untuk melakukan itu? Saya percaya Mbak Nata itu dapat melakukannya, serta dapat konsisten untuk melakukannya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Mbak Nata, perlu dorongan yang kuat dan kemauan untuk terus berlatih. Saya akan memberikan suatu gambaran agar Mbak Nata itu lebih yakin. Seperti ketika Mbak Nata berpikir, ini saya lihat dari catatan yang kemarin ya Mbak Nata ya, kekasih Ya, saya pasti menyembunyikan sesuatu tanpa sepengetahuan saya. Jangan-jangan ia tidak mengangkat telepon saya karena dia sedang bersama wanita lain, atau dia selalu sibuk, saya sudah bukan prioritasnya lagi. Nah, pemikiran-pemikiran seperti itu merupakan pemikiran yang negatif dan dapat mengganggu keharmonisan hubungan dari Mbak Nata dan pasangan. Akan lebih baik
ketika Mbak Nata bisa mencoba untuk berpikir lebih positif seperti begini. Saya percaya bahwa kekasih saya itu tidak akan mengecewakan saya. Atau ketika dia tidak mengangkat telepon saya, berarti ada hal yang sedang dia lakukan dan itu sangat penting. Kemudian pikiran-pikiran tersebut itu akan lebih mampu membuat Mbak Nata itu rileks. Tentunya juga akan nantinya berdampak pada hubungan yang lebih harmonis. Betul atau tidak, Mbak Nata? Ya Bu, betul. Saya setuju dengan pendapat Ibu. Apakah Mbak Nata itu pernah mendengar bahwa pemikiran itu dapat dikendalikan atau dapat dikontrol? Pernah dengar nggak? Pernah sih Bu, tapi saya ragu sih Bu, itu dapat bekerja dengan baik apa enggak itu saya ragu. Masih ragu. Baik, baik Mbak Nata. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghentikan pemikiran negatif tersebut, agar nanti Mbak Nata itu lebih mudah dalam menemukan dan juga dapat lebih mudah berfokus pada pemikiran yang baru, yang lebih positif. Bagaimana menurut Mbak Nata? Baik Bu, saya setuju. Pertama, Mbak Nata dapat mengambil posisi duduk yang lebih rileks terlebih dahulu. Monggo, diposisikan dahulu ya, yang rileks. Sudah? Ya. Ya. Kemudian, coba Mbak Nata pikirkan kembali pemikiran-pemikiran negatif yang selama ini Mbak Nata pikirkan tentang kekasih Mbak Nata. Kemudian, sampaikan pemikiran tersebut kepada saya. Jadi diungkapkan ya pemikirannya. Sampai sini paham? Ada yang kurang jelas mungkin? Ya Bu, sudah paham. Ya, monggo. Baik. Saya memiliki feeling kalau pacar saya sekarang itu mungkin sudah selingkuh. Dia jarang sekali mengabari saya. Dan juga saya merasa saya itu bukan prioritasnya lagi sekarang. Dan tidak menganggap penting saya, Stop. apalagi Stop. Stop. Iya, loh, kenapa kok di stop Bu? Saya kaget. Ya, mohon maaf ya Mbak Nata. Jadi tadi itu saya memang sengaja untuk mengagetkan Mbak Nata. Akan tetapi tadi sepertinya agak terkendala sinyal sedikit ya. Iya, agak Jadi delay. agak delay tadi waktu saya men-stop. Ya, tapi terkejut ya? Cukup terkejut ya tadi? Iya, soalnya saya sedang bicara, tiba-tiba Ibu bilang stop. Ya, jadi menurut Mbak Nata, apa yang terjadi ketika pada saat tadi saya mengejutkan Mbak Nata? Saya kaget Bu, serius saya kaget. Kemudian pikiran saya yang negatif, yang saya pikirkan, yang Ibu suruh berpikir tadi itu tiba-tiba terhenti secara otomatis gitu, terhentinya. Dan saya jadi lupa sekarang apa yang mau saya katakan. Apa. Baik, Mbak Nata. Saya akan menjelaskan sedikit ya di sini. Jadi ketika tadi Mbak Nata itu menyampaikan pada saya pemikiran-pemikiran negatif Mbak Nata, saya itu sedang menginterupsi dengan berkata stop. Interupsi seperti ini memang mengagetkan, akan tetapi cukup efektif dalam menghentikan pemikiran-pemikiran negatif. Oh, begitu. Saya juga merasakan demikian sih, Bu. Tiba-tiba pikiran saya tuh otomatis gitu loh. Jadi saya tuh sekarang lebih tertarik lagi untuk melakukannya. Apakah bisa lagi, Bu? Nagih ya Mbak Nata. Iya, saya percaya. Iya, saya percaya Mbak Nata itu bisa melakukan ini kok. Akan tetapi begini, Mbak Nata itu perlu terus berlatih. Untuk itu, mari kita coba lagi. Akan tetapi sekarang lebih dimodifikasi lagi ya Mbak Nata. Jadi nanti ketika Mbak Nata memikirkan pemikiran-pemikiran negatif,
nanti Mbak Nata bisa berteriak dengan kencang, stop gitu. Boleh Mbak Nata sambil tepuk tangan atau sambil gebrak apa gitu, boleh. Bisa Bebas. dimengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Ini Iya. nanti apakah saya ucapkan atau saya pikirkan dalam hati atau dalam kepala? Gimana, Bu? Maksudnya? Dipikirkan saja. Jadi Mbak Nata memikirkan, lalu ketika Mbak Nata sedang memikirkan pemikiran-pemikiran negatif itu, Mbak Nata bisa berteriak stop dengan kencang. Boleh diikuti dengan gerakan tangan tepukan gini atau terserah. Yang penting bisa membuat Mbak Nata itu terkejut, terinterupsi untuk berhenti. Ya. Jadi tanpa diucapkan ya, Bu ya. Iya. Baik. Saya akan coba mempraktekkan ya, Bu. Apakah bisa saya mulai? Iya, monggo boleh dimulai, Mbak. Stop. Sudah, Bu. Sudah ya, Mbak Nata? Ya. Ya, bagus sekali ya, Mbak Nata. Bagus. Setelah Mbak Nata mempraktekkan tadi, apa yang terjadi menurut Mbak Nata? Ya, sama, Bu. Kayak tadi, pikiran saya itu tiba-tiba terhenti gitu, Bu. Iya. Bagus sekali. Nah, Mbak Nata, apabila nanti Mbak Nata itu berlatih, lama-kelamaan Mbak Nata akan terbiasa dalam mengontrol pemikiran Mbak Nata. Untuk itu, boleh kalau kita ulang satu kali lagi, akan tetapi di sini nanti akan dimodifikasi lagi. Jadi Mbak Nata bisa berpikir memunculkan kembali pikiran-pikiran negatif, kemudian Mbak Nata ucapkan stop di dalam hati, cukup di dalam hati. Karena nanti kan tidak mungkin Mbak Nata dalam kehidupan sehari-hari itu akan berteriak stop di depan orang banyak, kan tidak mungkin ya. Jadi kita latih untuk mengucapkan stopnya hanya sekedar di dalam hati saja. Monggo. Sudah, Bu. Ya, baik. Bagus sekali Mbak Nata. Apakah Mbak Nata lebih merasa enakan? Iya, Bu. Saya sudah merasa enakan, sudah merasa rileks gitu, Bu. Lebih baik dari yang tadi. Ya, bagus sekali Mbak Nata. Sepertinya saya rasa Mbak Nata itu sudah mampu mengontrol pemikiran negatif Mbak Nata ya. Mbak Nata telah mampu menghentikan pemikiran negatif tersebut. Ada sedikit yang perlu saya tambahkan dari sesi latihan ini sebelum kita akhiri. Jadi ketika pemikiran Mbak Nata terhenti, kan tadi diinterupsi terus terhenti ya. Ya, Cobalah betul. untuk memikirkan hal-hal yang positif. Coba untuk memikirkan hal-hal yang positif. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ketika Mbak Nata berpikir pacarnya mengecewakan, terus habis gitu terinterupsi, stop, pemikirannya berhenti, coba diselipkan kata-kata positif seperti, saya percaya bahwa kekasih saya tidak akan mengecewakan saya, atau dan lain sebagainya. Bagaimana, apakah Mbak Nata memahami? Bu. Ya, sepertinya tadi terkendala sinyal ya Mbak Nata. Ya, boleh diulangi lagi, Bu. Ya, jadi bagus sekali tadi Mbak Nata sudah mampu mengontrol pemikiran dan mampu menghentikan pemikiran negatif Mbak Nata. Akan tetapi ada satu catatan yang ingin saya sampaikan ketika Mbak Nata
telah berhasil menginterupsi pemikiran Mbak Nata, cobalah untuk setelah itu berpikir hal-hal yang lebih positif. Misalkan tadi Mbak Nata berpikir kekasih saya mengecewakan saya gitu. Terus diinterupsi, pemikirannya terhenti, coba diselipkan pikiran-pikiran yang lebih positif. Seperti, saya percaya kekasih saya tidak akan mengecewakan saya. Atau, dia sedang sibuk, akan lebih baik bila saya itu lebih mengerti. Seperti itu. Apakah Mbak Nata memahami? Ya Bu, saya memahami. Saya juga akan terus berlatih untuk menambahkan pikiran-pikiran positif. Ya Bu ya. Iya, bagus. Bagus. Oh iya Mbak Nata, apakah Mbak Nata dapat mencatat hasil latihan Mbak Nata setiap Mbak Nata melakukan teknik ini? Seperti kayak seberapa sering Mbak Nata, terus di mana Mbak Nata biasa melakukan teknik ini, untuk kemudian nanti dapat dikirimkan datanya kepada saya via email atau WhatsApp saja kepada saya, boleh? Apakah bisa Mbak Nata? Bisa Bu, bisa. Ya, baik. Terima kasih kalau begitu. Sepertinya pertemuannya cukup sampai di sini ya, Mbak Nata. Selamat berlatih. Semoga teknik ini bisa dipergunakan di kehidupan sehari-hari dan bekerja di Mbak Nata, dan Mbak Nata dapat menjalin hubungan yang lebih harmonis dengan kekasih Mbak Nata. Iya Bu, terima kasih. Selamat siang Mbak Nata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Demikian praktik dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.